Saya ingin sampaikan, tauhid itu harus ada dua komponen. Semua udah tahu, insya Allah udah pada banyak belajarnya. Alhamdulillah. Yang pertama apa? Nafi dan itsbat harus ada. Seperti misalnya saya bilang dalam pembahasan sehari-hari, ya, Muhammad di kamar, tauhid atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ketika kita bilang Muhammad di kamar, bisa jadi di kamar ada selain Muhammad, betul? Muhammad di kamar, bisa jadi ada di kamar itu selain Muhammad. Siapa? Ada Zaid, ada Ammar, ada Umar, ada Utsman, ya. Begitu juga Muhammad tidak di kamar, cuman menafikan saja. Dia juga bukan tauhid. Muhammad tidak di kamar, tapi di kamar bisa jadi ada selain Muhammad. Kapan itu tauhid? Tidak ada di kamar selain Muhammad, itu tauhid. Paham? Jadi ketika kita bilang Allah berhak diibadahi, tauhid? Belum. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga menetapkan ibadah untuk selain Allah. Allah berhak diibadahi, kuburan berhak diibadahi, orang soleh berhak diibadahi. Tauhid atau bukan tauhid? Bukan. Atau dia bilang kuburan tidak berhak diibadahi, jin tidak berhak diibadahi. Sudah tauhid? Belum, sampai dia tetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Maka dari itu la ilaha illallah itu terpenuhi padanya dua komponen tadi. Apa itu? Nafi, la ilaha, enggak ada yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Baru terpenuhi dalam diri kita tauhid. Kata ulama, man nafa wa lam yuthbit faqad alhad. Barang siapa yang cuman menafikan saja, enggak ada yang berhak diibadahi. Terus dia enggak menetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi. Wa lam yuthbit, dia enggak menetapkan. Faqad alhad, dia mulhid, ateis dia. Wa man atsbata wa lam yanfi, dan barang siapa yang menetapkan saja, dia menetapkan Allah berhak diibadahi. Wa lam yanfi, dan dia enggak menafikan. Dia enggak menafikan kuburan berhak diibadahi, dia enggak nafikan itu. Ya, pohon berhak diibadahi, dia enggak nafikan itu. Orang soleh berhak diibadahi, dia enggak nafikan itu. Dia cuma menetapkan saja, faqad asyrak, dia sudah musyrik. Terus siapa yang disebut muwahhid? Muwahhid itu muslim, nama lainnya. Ya, karena Islam itu ajaran tauhid. Man nafa wa athbata fi anin wahidin faqad wahhad. Yang dia menetapkan sekaligus menafikan la ilaha illallah, maka dia muwahhid, dialah muwahhid, dia muslim. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi harus, ya, yang pertama termasuk pokok, ya, dalam, ya, kaidah dan ajaran Islam, perintah beribadah kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, itsbat, menetapkan, wa la tusyriku bi syai'an, menafikan, dan jangan kalian beribadah kepada siapapun. Begitu juga firman Allah yang juga kita semua hafal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu memerintahkan jangan kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Ya. Jadi dari sini kita ketahui, kalau ada orang siang malam ibadah kepada Allah misalnya, tapi dalam satu momen anaknya hilang, dompetnya hilang, ya, rumahnya kebanjiran, mobilnya hilang, dia ketok rumah dukun, kata dukun sembelih ayam cemani, dia potong ayam cemani, dia lempar ke sungai. Apa hukumnya? Apakah dia sudah mendatangkan tauhid? Belum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu risalahnya mengatakan, man dzabaha lillahi alfa dhahiyah, barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, 1000 untuk Allah, thumma dzabaha lin nabi, kemudian dia berikan sembelihan 1 buat Nabi, faqad ittakhadha ilahaini itsnain, berarti dia telah mengambil 2 ilah. Dia punya 2 ilah di situ. Walam yashhad bila ilaha illallah, dan dia belum dianggap telah bersaksi dengan la ilaha illallah.